ini tidak hanya berisi soal data saja, tapi juga buku ini memuat teori-teori yang relevan. Jadi di dalam buku ini kita mengulas secara mendalam bahwa undang-undang pemilihan itu mengandung banyak masalah. Terutama kami memang mengharapkan dibaca oleh kalangan akademisi, karena buku ini bisa menjadi referensi sebenarnya untuk mereka yang menggeluti bidang hukum. Kembali di podcast Bawaslu Sulawesi Tengah bersama saya Lasbi Dewantara akan mendampingi teman-teman sekalian yang sedang menonton melalui YouTube ini. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu buku yang dikeluarkan oleh salah satu komisioner dari Bawaslu RI, Ibu Ratna Dewi Pataloka, yang berjudul Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian Bawaslu di seluruh Indonesia untuk selalu mendukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Ratna Dewi Pataloka. Selamat datang Ibu di podcast Bawaslu Sulawesi Tengah. Terima kasih, senang bisa ketemu. Ya, saya juga senang bisa menghadirkan Ibu di sini di podcast Bawaslu Sulawesi Tengah. Bagaimana Ibu kabar? Alhamdulillah sehat. Kalau pulang kampung itu selalu sehat. Jadi sampai di Palu hari apa Ibu? Saya tiba kemarin Hari Selasa. sore, iya. Setelah perjalanan dari Ternate untuk kegiatan SKPP. Oh iya, karena untuk teman-teman Bawaslu sekalian, di kita ini masih ada agenda SKPP, mulai dari SKPP dasar, kemudian SKPP menengah juga. Jadi ya cukup padat lah agenda dari Bawaslu ini. Begitu. Berarti masih PCR ya Bu untuk ke Palu ini? Bagaimana? Masih PCR ya Bu untuk ke Palu? Iya. Itu standar operasional yang harus ditaati, ya. Iya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan orang-orang di daerah, kita yakin kita sehat dan mudah-mudahan orang-orang di daerah juga sehat. Amin. Supaya pandemi ini juga cepat hilang dari Indonesia. Betul. Ya. Oke, langsung saja ke pembahasan kita di podcast kali ini mengenai buku yang dikeluarkan oleh Ibu Ratna Dewi, yang sekali lagi saya ingatkan judulnya itu Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. Jadi sebenarnya apa yang menginspirasi Ibu sehingga akhirnya mengeluarkan buku tersebut? Ya, jadi kita ini kan kerja untuk penyelenggaraan pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu dan pemilihan yang demokratis, ya kan? Tugas Bawaslu itu kan menjaga kualitas demokrasi. Nah, dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 kemarin, yang sama kita ketahui dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, tentu kita menemukan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kemudian kita lakukan penanganan pelanggaran, ya, dengan segala keterbatasan, baik itu keterbatasan regulasi, ya, legislasi, ya, undang-undang, kemudian keterbatasan sumber daya manusia, dan juga keterbatasan berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Nah, sehingga pengalaman-pengalaman yang penting ini itu harus kita tuangkan dalam sebuah buku agar menjadi pembelajaran bahwa menyelenggarakan pemilu itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, sehingga pengalaman ini harus kita share, kemudian dibaca oleh publik, dan akhirnya kita berharap publik itu nanti akan terdorong
untuk bisa berpartisipasi sama-sama memperbaiki kualitas demokrasi dengan mengenal permasalahan-permasalahan itu. Nah, sehingga kami atau saya dan teman-teman itu menginisiasi pengalaman ini harus ditulis. Karena kalau hanya diceritakan kan bisa didengar hari ini kemudian besoknya dilupa. Tapi kalau dia dibukukan, pengalaman ini dibukukan, dia akan menjadi sebuah catatan sejarah yang nanti tidak akan pernah hilang oleh perputaran waktu. Sampai kapanpun dia akan masih tetap ada sepanjang apa yang kita tuliskan itu masih relevan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Jadi itu yang mendorong kami agar pemilihan tahun 2020 bisa menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pemilu dan pemilihan ke depan. Apalagi pemilu kepala daerah 2020 juga serentak dan pas pandemi juga pasti. Betul. Ada hal-hal baru yang sebelumnya mungkin belum pelanggar-pelanggar itu mungkin belum terdengar, Betul. belum dirasakan, belum pernah ada dan akhirnya ada. Iya. Jadi pada saat penyusunan ini apakah ada cerita-cerita yang kira-kira menarik atau ada suatu kejadian yang ya sampai akhirnya buku ini bisa terwujud kejadian-kejadian menarik? Panjang ya ceritanya. Buku ini sejak kita rencanakan sampai kemudian bisa menjadi buku itu memang memakan waktu yang cukup lama. Karena pertama kami harus mengumpulkan dulu data-data penanganan pelanggaran di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada di tahun 2020. Kemudian kami harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan. Kemudian kami juga harus mengumpulkan kajian-kajian analisis hasil penanganan pelanggaran, ya. Nah, setelah itu dikumpulkan, kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan tahapan pelanggaran yang terjadi per tahapan, kemudian bentuk pelanggarannya, kemudian putusan pengadilannya. Dan itu kemudian kita lakukan pengkajian dan analisis, barulah itu kemudian kami menyusun komposisi bab yang paling baik itu seperti apa. Nah, buku ini tidak hanya berisi soal data saja, tapi juga buku ini memuat teori-teori yang relevan. Misalnya teori tentang tujuan hukum, kemudian teori tentang penafsiran hukum, teori kelembagaan. Nah, teori-teori itu kami masukkan sebagai sebuah bentuk pembelajaran untuk mengenal putusan-putusan pengadilan itu terhadap perbuatan-perbuatan misalnya politik uang, kemudian penyalahgunaan kewenangan, program kegiatan, dan perbuatan keterlibatan kepala desa. Hakim itu menggunakan penafsiran apa? Nah, sehingga itu nanti bisa menjadi pembelajaran kita ke depan. Cara pandang hakim di dalam menilai perbuatan-perbuatan itu seperti apa? Sehingga nanti kalau kita melakukan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran, itu kita sudah bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga nanti pelanggaran-pelanggaran itu bisa diproses dan sampai pada putusan pengadilan yang inkrah. Seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana tahapannya, ya tahapannya panjang. Dan buku ini menarik ya, karena dia bicara soal fakta. Jadi tidak opini, tidak yang sungguh-sungguh sesuatu yang terjadi. Jadi buku ini mengulas tentang bagaimana problematika regulasi, problematika legislasi, bagaimana problematika kelembagaan ya di dalam penanganan pelanggaran. Jadi dia tidak bicara hal-hal yang masih berupa dugaan, tapi sudah fakta. Nah, maka ini yang menjadi hal yang menarik untuk membaca buku ini. Jadi ini buku adalah buku belajar lebih dekat, mengenal lebih dekat problematika
penanganan pelanggaran. Begitu. Berarti ya karena tadi cukup panjang kemudian pengumpulan data dari berbagai daerah, sehingga kalau diceritakan secara detail pun ya mungkin akan terlalu lama ya untuk di podcast ini. Baik. Di buku ini kan terdiri dari 7 bab, yang salah satu babnya menceritakan tentang penataan sistem penanganan pelanggaran pilkada. Apakah bisa digambarkan secara singkat kepada teman-teman Bawaslu terkait dengan bab ini? Buku ini sebenarnya secara umum berisi 2 hal, ya. Pertama, kami menyajikan kepada publik problematika substansi dari Undang-Undang Undang-Undang Pilkada tahun 2020. Kemudian yang kedua, problematika tentang kelembagaan, ya. Jadi di dalam buku ini kita mengulas secara mendalam bahwa undang-undang pemilihan itu mengandung banyak masalah. Pertama, norma yang diatur dalam undang-undang itu masih kita temukan ada norma yang kabur. Kemudian ada norma yang multitafsir. Ada perbuatan yang dilarang tapi tidak diatur sanksi pidananya. Ya. Kemudian juga ada perbuatan-perbuatan yang tidak bisa menjangkau subjek-subjek yang lain yang diatur dalam undang-undang. Ya. Nah, jadi banyak kelemahan undang-undang ini yang membuat penegakan hukum itu bermasalah. Bermasalah dalam artian pelaku, misalnya politik uang, ya, atau pelaku perbuatan menguntungkan atau merugikan, itu tidak semua bisa dijangkau dengan undang-undang ini. Sehingga itu perlu ada perbaikan. Kemudian problematika tentang kelembagaan. Penanganan pelanggaran ini melibatkan terlalu banyak lembaga. Ada Bawaslu, KPU, ada polisi, jaksa, ada hakim, kemudian ada hakim itu ada hakim PN, PT, hakim TUN, ya, kemudian ada Mahkamah Agung, ada KPI, ada KSN. Nah, ini membuat penanganan pelanggaran itu terlalu panjang dan akhirnya bisa mengganggu proses penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum. Nah, sehingga memang kalau kita lihat secara umum, problematika dari sistem penegakan hukum itu, kalau kita mau pinjam teorinya Friedman, memang dia bertumbuh pada 3 hal: substansi, struktur, dan kultur. Ya, jadi ini yang problematika yang masih kita temukan di dalam penanganan pelanggaran. Nah, bagaimana problematika itu dan jalan keluar yang kita berikan, saya bisa jamin jawabannya ada di dalam buku ini. Iya. Jadi silakan dibaca saja. Iya. Pengetahuan. Itu biar penasaran ya. Ya. Baik. Jadi oh ya, Ibu Ratna Dewi ini saat ini ke Palu ini ada salah satu tujuannya yaitu untuk melakukan bedah buku yang akan dilaksanakan di Universitas Tadulako. Gitu. Jadi sebelumnya pun sudah dilakukan di Universitas Andalas untuk launchingnya. Sebenarnya bagaimana rencana selanjutnya, Bu, setelah adanya buku ini, setelah diterbitkan buku ini? Apakah ada target lain atau seperti apa? Ya, target kita buku ini dibaca oleh kalangan luas. Terutama kami memang mengharapkan dibaca oleh kalangan akademisi, karena buku ini bisa menjadi referensi sebenarnya untuk mereka yang menggeluti bidang hukum, hukum tata negara, hukum pidana, ya. Dan secara luas tentu kita berharap dibaca oleh semua mereka yang konsen terhadap perjuangan pemilu yang demokratis, pemantau pemilu, partai politik, ya, kita harap, dan tentu kalangan penyelenggara KPU dan Bawaslu. Ya. Nah, kenapa launching bedah buku ini kami sasarannya ke
kampus-kampus karena kami berharap problematika ini bisa diselesaikan secara objektif melalui sebuah penelitian yang dilakukan oleh masyarakat kampus. Karena masyarakat kampus itu kan memiliki 3 fungsi penting, ya, atau kita sebut dengan tridharma perguruan tinggi: pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Nah, buku ini bisa menjadi sumbangan pemikiran kami untuk perguruan tinggi itu melihat bahwa ada problem besar sebenarnya dalam penyelenggaraan pemilu kita yang bersumber dari aturan yang kewenangannya itu ada di lembaga legislatif. Nah, sehingga pertarungan politik untuk kemudian menghasilkan sebuah undang-undang yang baik itu tentu pertarungan yang tidak mudah dalam sebuah kepentingan besar, ya, melakukan pemilu, menegakkan hak daulat rakyat yang tujuannya yaitu untuk kekuasaan. Nah, sehingga ini perlu dilihat dengan kacamata akademik. Nah, kami sudah melakukan itu di UNAN pertama, menghadirkan Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Saldi Isra, kemudian juga Guru Besar Pidana, Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Topo Santoso. Nah, di Sulawesi Tengah ini insya Allah nanti di UNTAD akan menghadirkan Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Aswanto, SHMH. Beliau juga adalah Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Hasanuddin. Dan satu narasumber dari Fakultas Hukum UNTAD, Muhammad Taufik. Dan putaran ketiga atau episode ketiga bedah buku ini nanti akan dilaksanakan di Universitas Hasanuddin. Nanti insya Allah akan menghadirkan salah satu anggota Komisi 2 yang terlibat langsung dalam penyusunan undang-undang pemilihan kepala daerah, ya, Pak Mardani, ya, Mardani Alisera. Dan insya Allah nanti yang terakhir kami laksanakan di Universitas Cendrawasih, juga akan menghadirkan salah satu anggota Komisi 2, yaitu Bapak Arif Wibowo. Nah, itu rencana bedah buku nanti akan kami lakukan. Tapi setelah itu banyak permintaan dari daerah, misalnya dari Provinsi Jambi, ya, juga meminta agar dilakukan hal yang sama. Nah, ini sedang kami jadwalkan. Jadi itu rencana bedah buku yang akan kami lakukan secara berturut-turut nanti sampai akhir bulan November. Ya. Karena tadi dulu juga menjelaskan bahwa ini dilakukan di universitas-universitas, setidaknya kan biasanya di universitas itu ada konsentrasi HTN, bisa juga dijadikan referensi untuk skripsi. Betul. Jadi mahasiswa yang sudah di semester akhir bisa membaca buku ini dan bisa menemukan ada banyak isu-isu hukum yang nanti bisa dijadikan penelitian untuk skripsi ataupun yang S2, bisa juga untuk tesis. Ya, kalaupun nanti bisa juga menjadi bahan kajian doktoral, saya kira juga baik. Nanti kita akan bisa lihat temuan-temuan baru. Sebenarnya idealnya itu penanganan pelanggaran ke depan itu seperti apa, baik dari sisi aturannya ataupun juga dari kelembagaan. Sebagai pembanding lah ya, supaya kedepannya lebih baik jalannya. Betul. Setelah terbitnya buku ini, Bu, apakah Ibu sekarang atau ada rencana untuk mengerjakan buku-buku lain? Ya, sekarang kami sedang menyiapkan buku tentang politik uang pada pelaksanaan pemilu 2019 dan juga penanganan pelanggaran administrasi pada pemilu 2019. Nah, kenapa ini juga kami percepat untuk diselesaikan targetnya tahun ini? Karena pemilu dan pemilihan 2024 itu kan masih menggunakan undang-undang yang sama. Jadi aturannya sama
dan potensi pelanggarannya sama dan potensi masalahnya sama. Nah, tentu kita akan juga bertemu dengan problematika penanganan pelanggaran yang sama. Nah, sehingga buku ini bisa menjadi semacam referensi antisipasi dan prediksi kita ke depan seperti apa dan bagaimana pencegahan secara dini yang harus dilakukan. Sehingga masalah-masalah itu bisa dicegah lebih dini dan kalaupun ada pelanggaran, penanganannya bisa lebih baik melalui fungsi koordinasi misalnya dengan polisi jaksa, dengan hakim, dengan komisi ASN dan sebagainya gitu. Kalau untuk buku kajian evaluatif ini Bu, kira-kira teman-teman Bawaslu yang ada di rumah ini bisa membeli bukunya di mana? Buku ini tidak diperjualbelikan, jadi buku elektroniknya sudah, e-booknya sudah kami publikasikan melalui websitenya Bawaslu, bisa di-download langsung. Oh baik. Iya. Jadi teman-teman Bawaslu bisa langsung cek websitenya Bawaslu dan bisa langsung di-download. Semoga bukunya bisa menjadikan sahabat Bawaslu menambah ilmu, kemudian bisa memberikan referensi tentang bagaimana baiknya untuk pilkada ke depannya. Dari Ibu sendiri, apa harapannya Bu terkait dengan adanya buku kajian evaluatif? Ya, dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pemilihan kan kita selalu berhadap ada perbaikan-perbaikan ya. Dan perbaikan-perbaikan itu sesungguhnya harus dimulai dengan bagaimana menyiapkan aturan yang baik. Karena pemilu yang baik akan sangat ditentukan oleh aturan hukum yang baik. Undang-undang dalam hal ini yang saya maksudkan. Ya. Nah, dalam buku ini kami membedah secara mendalam problematika aturan itu. Nah, sehingga harapan kami sebenarnya dengan terbitnya buku ini dibaca oleh banyak kalangan, termasuk pembentuk undang-undang, maka akan terdorong untuk melakukan revisi. Karena sebaik apapun penyelenggara, kalau undang-undangnya itu belum memadai, kita khawatir pemilihan kepala daerah ke depan itu kita tidak keluar dari masalah yang sama. Berarti kualitas pemilu kita tidak lebih baik dari yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Nah, sehingga buku ini kami harap bisa menjadi pendorong bagi semua orang, banyak kalangan, untuk mengusulkan hal yang sama, bahwa perlu ada revisi undang-undang pemilihan untuk menghadapi pemilihan tahun 2024. Itu harapannya. Baik Bu, mungkin ini saja Bu Ya. pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Sama-sama. telah hadir di kantor Bawaslu Sulawesi Tengah. Dan terima kasih juga sudah mengadakan bedah buku di Universitas Tadulako. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Salam untuk semuanya. Ya. Untuk teman-teman Bawaslu sekalian, mungkin ini saja dari saya terkait dengan kajian evaluasi penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah serentak 2020. Untuk yang penasaran bukunya seperti apa, ini bisa dilihat dan bisa langsung, saya ingatkan sekali lagi, bisa langsung dibuka di websitenya Bawaslu RI. Oke, jangan lupa untuk sahabat Bawaslu, teman-teman Bawaslu selalu like, komen, subscribe. Oke, itu saja Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama.